Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidnial Musyadid dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah UAS yang berjudul Konsep Dasar Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Apa sih itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Leod atau Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya yang memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kecerdasan buatan secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Dan yang kedua, thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Lanjut, fungsi dan tujuan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mempunyai banyak fungsi dan diharapkan bisa melakukan berbagai macam hal untuk memudahkan manusia, baik dari pemrosesan bahan alami, penalaran mengenai persepsi, penggerakan, dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan, atau juga melakukan suatu pembelajaran. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat sebuah robot yang mempunyai kecerdasan mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan milik manusia. Tujuan dari diciptanya kecerdasan buatan diantaranya adalah membuat mesin lebih pintar, memahami kecerdasan, membuat mesin lebih berguna, mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan bisa menjadi lebih efisien. Menggunakan kecerdasan buatan, manusia akan menjadi lebih mudah dalam melakukan sebuah atau suatu kegiatan dan mengambil sebuah keputusan, membuat waktu suatu pekerjaan menjadi jauh lebih cepat atau lebih singkat. Sedangkan tujuan utama dari kecerdasan buatan sendiri adalah untuk mempercepat dan meringankan suatu pekerjaan. Jadi kecerdasan buatan itu seperti robot, mempercepat pekerjaan lebih dari manusia. Contohnya misalnya manusia memproduksi barang 1 jam bisa 100 unit, tapi robot itu lebih dari 100 unit misalnya. Sini ada kelebihan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki berbagai kelebihan seperti bersifat permanen. Kecerdasan buatan bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami akan berubah. Dan yang kedua, bersifat konsisten. Kecerdasan buatan lebih bersifat konsisten karena merupakan salah satu bagian dari teknologi komputer.
Dan yang ketiga, lebih cepat. Kecerdasan buatan bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dibanding kecerdasan alami atau dibandingkan dengan manusia. Bersifat netral. Kecerdasan buatan ini bersifat netral, tidak pandang bulu. Maksudnya ketika kita mengambil keputusan itu lebih benar dan nyata, tidak seperti kecerdasan alami yang masih mempunyai banyak pertimbangan. Dan lanjut, kekurangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki berbagai kekurangan seperti menutup peluang bisnis. Kecerdasan buatan merupakan membuat kurang kesempatan orang lain untuk membuka peluang bisnis. Yang kedua, rawan terjadi kerusakan. Bagaimanapun juga, kecerdasan buatan dioperasikan dengan menggunakan berbagai alat komputer atau hardware. Yang ketiga, proses pembuatannya cukup mahal. Kecerdasan buatan diciptakan oleh tenaga ahli yang mumpuni dan dilakukan oleh berbagai teknologi canggih. Yang keempat, membutuhkan daya listrik. Kecerdasan buatan dioperasikan berdasarkan kerja komputer. Komputer tersendiri membutuhkan daya atau energi listrik agar lebih beroperasi. Dapat menggantikan manusia. Kecerdasan buatan karena memiliki banyak keunggulan daripada manusia, biasanya tentu benda ini dapat menyisihkan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang seringkali dilakukan manusia. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kasus PHK di berbagai penjuru dunia. Lanjut. Contoh dari kecerdasan buatan yang pertama, deepfake Facebook. Salah satu contoh dari kecerdasan buatan adalah teknologi deepfake yang dimiliki oleh Facebook. Kecerdasan buatan ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual. Nih, dia menandai wajah manusia. Namanya deepfake Facebook yang dimiliki oleh Facebook. Dan yang kedua, contohnya rekomendasi e-commerce. Konsep penerapan kecerdasan buatan yang sering kamu jumpai salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seorang yang memprediksi kira-kira kamu beli apa ya. Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses kecerdasan buatan. Ini contoh rekomendasi e-commerce. Yang ketiga, asisten virtual. Contohnya dari kecerdasan buatan tersebut adalah asisten virtual. Ada banyak penyediaan asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa seperti asisten pada umumnya. Asisten virtual ini juga bisa kamu perintahkan untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi dan lain sebagainya. Contoh dari asisten ada nih. Asisten virtual, contohnya Google ya, Google Assistant. Dia bisa menyetel musik, lagu, dan pencarian yang kita bicarakan, bukan kita ketik, kita bicarakan. Contohnya, oke Google, saya ingin mencari restoran terdekat, maka dia akan mencari sesuai konsep dari artificial intelligence itu. Maka dia akan memunculkan restoran terdekat dari rumah kita. Sekian dari saya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.